Kandar ya Pak ya? Silakan ada yang Oh mau ya, ditanyakan. di teman saya nih. Iya. Oh, Saya iya. follow Kang Hari di LinkedIn. Oke, Iya. silakan. Kang, saya butuh perspektif Akang. Kan sekarang tuh tadi tuh Akang di awal udah cerita tentang Darwin Moment ya. Ada Darwin Moment sekarang tuh memang lagi posisinya lagi Darwin Moment, di mana semua sekarang lagi melakukan adaptasi, semua bisnis dan semua perusahaan. Nah, tadi kan disebutin ada dua fokus, pertama resource dan kedua tuh market positioning kan, ada dua hal itu. Nah, saya cuma butuh secara ini sih perspektif Akang melihat capture untuk yang di Indonesia berdasarkan pemahaman Akang, apa sih yang bisa dilakukan big company yang family company yang sudah lama, yang dia itu belum terjun secara digital karena kan ada namanya itu ada ketakutan gitu. Mereka itu kan kalau sekarang tuh pilihannya cuma dua ya Kang ya, antara survival atau going adaptasi kan. Dia harus beradaptasi. Kalau survival tadi Akang bilang juga kan, ketika bertahan kita capek juga kan kalau main bola kan, sekali-kali harus menyerang juga kan, harus ada nyerang juga gitu, nggak mungkin gitu kita bertahan sampai mau berapa tahun. Saya kan lagi pandemi ini Kang, terus kan kalau di Porter itu kan ada yang namanya cost leadership dan efisiensi dan segala macam. Menurut perspektif Akang, kalau situasional seperti pandemi begini, di mana krisisnya itu ada dua, ekonomi sama kesehatan, advice apa sih yang harus dilakukan Akang terhadap satu perusahaan atau bisnis yang pemikirannya itu masih pemikiran growth of the revenue tuh Kang. Dia belum siap ke digital. Monggo Kang. Iya. Terima kasih nih Kang Ismut, salah satu klien terbesar saya nih, konsumen terbesar saya. Thank you Kang. Iya. Jadi emang nih pertanyaan banyak orang ya, dan PR banyak perusahaan ya, khususnya family business ya. Makanya saya selalu menekankan itu, yang pertama adalah mindset. Kalau mindset kita digital sebagai cost ya, itu pasti kita selalu berpikir irit-iritan ya. Karena kita ngerasa itu biaya bagian biaya di organisasi kita. Jadi kita biasa bertanya, emang seberapa impact tuh terhadap bisnis kita gitu ya. Ini terkait dengan mindset ya. Jadi menurut saya itu mindset akan membedakan everything ya. Pasti beda banget. Ada juga satu lagi mindsetnya melihat digital itu sebagai strategi ya, sebagai opportunity. Kita bisa meningkatkan layanan, ya. Kita bisa meningkatkan segment market, kita bisa meningkatkan monitoring performance dan sebagainya. Dan menurut saya memang strategi sendiri pun berevolusi. Dari yang sifatnya itu strategi harus dengan pricing, terus kita harus cari market baru. Sekarang itu masuk ke behavioral strategi ya. Jadi bagaimana si leaders itu memiliki mindset untuk growing itu juga strategi sebenarnya. Dan ada salah satu buku yang bagus menurut saya, itu ada founders mentality ya. Saya baca buku itu ya, founders mentality. Jadi bagaimana si founders itu memiliki mentality untuk meningkatkan growth untuk perusahaannya, dan dia mencoba mendeliver ya mindset ini ke employees ya. Jadi employee itu merasa dia seolah-olah ya dia sebagai founder ya. Jika sense of belonging itu kuat banget ya, engagement-nya kuat banget ya. Dan saya yakin kalau perusahaan udah masuk ke level itu ya, dia melihat ya namanya digital ya, itu is must ya, karena mindset-nya itu merupakan peluang ya untuk meningkatkan layanan ya. Karena sekali lagi stakeholder di dalam perusahaan adalah konsumen ya. Dan banyak orang misleading ya untuk address konsumen. Dan saya juga pernah bekerja di family business, tapi bersyukur saya family business yang secara metode kedewasaan dia itu cukup dewasa. Jadi memang mindsetnya konsumen ya, dan dia orangnya sangat welcome dengan inovasi. Jadi saya pernah bareng beliau mengunjungi pabrik pembuatan solar PV di Singapura itu robotik semua ya. Dan dia amazing banget sampai dia pasang di rumahnya, padahal harganya lumayan ya. Dan kita benar-benar implementasikan bisnis itu di salah satu proyek properti di daerah Sumatera.
dan dia senang dengan hal-hal yang sifatnya high tech ya. Jadi kita bisa monitor, oh hari ini kita dapat listrik sekian kWh gitu ya, saya bisa menghemat sekian dari handphonenya gitu. Ada orang-orang lihat itu dan dia merasa kita sekian tuh ini bagian learning kita gitu. Dia selalu bilang hari ini bagian learning kita, kamu pelajari ya, amatin itu performanya sesuai nggak nih yang dikatakan si principal of vendor, terus create bisnis modelnya sehingga kita bisa komersialkan, sehingga bagi dia ya, cost yang dia keluarkan itu sebenarnya investasi ya. Sebenarnya kalau di trennya orang bilang sering investasi, itu beneran tuh mindset dia. Saya harus belajar, saya nggak bisa take it for granted yang dibilang si vendor itu bakal luar biasa terus dikembangkan scale up langsung di level $7 juta. Jadi orang perlu belajar dari proyek yang mungkin ratusan juta gitu ya. Oh ternyata benar nih kata mereka nih ya kan. Terus kita juga lihat ada yang pros dan cons, yang benar di mana, nah itu bagian dari learning. Dan saya melihat beliau itu open dengan innovation, dan mungkin saran saya sih merubah mindset menurut saya itu memang nggak gampang ya. Jadi mindset itu mengartikan itu adalah values ya, values orang ya. Values itu dari kita lahir, pergaulan kita siapa, ya, buku yang kita baca apa ya, sosial media yang kita mainkan itu apa ya, itu akan mempengaruhi itu values kita. Sehingga ada orang yang ngerasa belajar berapa sih kayak gitu ya. Ada orang yang bilang saya yang penting itu zaman sekarang orang dalam gitu kan, ada juga ya itu values orang beda-beda. Saya sih nggak menyalahkan mana yang bagus enggak, itu values orang beda-beda. Nah makanya kok mungkin saran saya itu mungkin bisa menginfluence dengan lebih soft influence mungkin pada saat waktu hari ulang tahun kayak si buku ya. Tadi ada founders mentality, ada digital leadership ya, bagaimana seorang leaders ya itu memaknai digitalisasi sebagai choice dia untuk perform dibandingkan kompetitors. Terus juga bisa di-invite di acara-acara yang high-tech gitu ya, mulai nanti lama-lama itu kenal tuh pergaulan yang buka. Saya yakin nih kalau udah lingkungannya itu pasti nanti akan berubah kayak gitu. Jadi sekali lagi nggak mudah juga, kita nggak bisa langsung ngasih tahu ya apalagi kita gitu kan. Kalau saya sih menurut orang lebih soft lah, kita bergaul di satu forum ya, terus kita cari orang yang lebih jadi panutannya dia untuk menginformasikan, itu salah satu trik juga ya. Atau di perayaan khusus area tertentu kita kasih buku ya kan, banyak caranya. Jadi itu vintage saya. Terus yang kedua terkait dengan penanganan krisis kesehatan ya sama ekonomi. Memang ini jadi ekonomi ya di saya nggak mau sebut ya mana lagi nggak bangsa kita, saya selalu mengatakan bangsa kita karena ini memang PR bangsa kita ya. Karena memang beberapa negara pun menghadapi apakah ekonominya ya atau kesehatannya gitu ya. Jangan saya lihat sekali lagi nih yang membedakan itu adalah mindset ya. Saya nggak bilang mana yang benar, mana yang salah. Saya nggak mau menilai, kita bukan hakim ya, kita bukan ya. Istilahkan aja menurut saya setiap orang itu memiliki values yang berbeda ya, dan memiliki logic thinking yang juga berbeda. Jadi bagi saya sih, kalau saya sendiri tanya ya, kira-kira mana yang duluan. Kalau dari sisi causality kita pelajari statistik ya, atau di proses riset gitu ya, itu seharusnya kita menyelesaikan sebab dulu lagi ya kan kelas sebabnya dulu ya. Dan menurut saya susah kiranya kalau kita masuk ke level yang pragmatis ya. Saya sebenarnya orangnya pragmatis juga sih, kalau bisa dua-duanya gitu ya. Tapi kalau kita lihat situasi saat ini ya menurut saya sih kesehatan itu penting banget sih, karena kita bisa bilang kalau kita pada kesehatan ada sebagian yang kehilangan pekerjaan sedang naik ya, itu dalam jangka pendek tadi gitu. Tapi kalau kita lihat dalam jangka panjang gitu ya, jika orang bekerja terus dia sakit ya, jangan apa gitu ya, itu kan juga ada beban misalnya, beban jadi harus utang, beban
keluarganya, ya. Kemudian ada loss dari sisi ekonomi, ya. Jadi tidak bisa bekerja, kemudian ada tekanan dari kesehatan, kemudian juga nambah biaya. Jadi menurut saya kalau misalnya menggunakan fenomena iceberg sehingga melihat lebih objektif gitu hitungannya, ya, itu harusnya bisa dihitung ya antara probability, ya, kita kan melihat risiko ini, probability dan consequence, ya. Kalau misalnya kita buka sekian persen ya dari level of PSBB-nya gitu ya, berapa persen probability orang yang akan terkena pandemi, dan konsekuensinya baik dari sisi ekonominya yang bersangkutan ya, dan ekonomi untuk negara ya sebagai negara itu seperti apa. Jadi kita bisa menggunakan berapa sih kira-kira level of PSBB-nya yang dibuka gitu ya. Meskipun menurut saya kultur masyarakat itu nggak mudah ya saya, karena memang kita nggak menyalahkan masyarakat, tapi memang secara sejarah ya, kita dijajah VOC ya, bukan Belanda, 3,5 abad gitu ya, dan menjajah itu korporasi ya, bukan kayak Malaysia atau Singapura dijajah UK ya, kita dijajah korporasi gitu ya, dan kita dijajah sekian lama gitu ya, orang-orang kita setelah penjajahan pun ada komunitas juga cukup otoriter gitu ya, dan orang nggak berani ngomong sekian lama gitu kan, sekali dibuka kayak gini orang kita kayak diatur kayak apapun tuh susah gitu ya. Jadi itu juga PR besar menurut saya. Jadi nggak gampang juga ya kita mau menerapkan prosedur ini protokol tertentu ya, nggak semua orang follow tuh. Jadi saya juga cukup kreatif sebenarnya. Jadi saya sebenarnya harapannya gini sih, harapannya orang ramai nongkrong di kafe ya, di pasar, saya harapannya angka pandemi turun gitu, tapi ternyata malah sebaliknya. Jadi kayak saya prihatin banget sih sebenarnya. Tapi ya gimana lagi ya, kita nggak bisa mengkontrol orang lain, paling kita bisa menginfluence menurut saya, karena itu sekali lagi itu kadang hak asasi lah. Jadi ya at least kita orang sekitar kita, orang rumah, saya sebagai pimpinan di keluarga ya, saya sudah tegaskan dengan orang yang di rumah, protokol yang di rumah itu ketat banget tuh, ketat banget. Saya nggak pernah beli makanan langsung saya makan, saya nggak pernah. Saya ada standar waktu minimal 3 jam. Ya. Terus itu mbak yang bantu di rumah ya, itu dia udah pakai masker yang kesehatan, kemudian pakai juga face shield ya, terus pakai juga sarung tangan. Karena saya rasa hidup kita cuma sekali, sayang banget itu, dan saya merasa mimpi saya masih panjang ya, sayang banget lah itu. Ya kira-kira itu pengalaman singkat saya dengan ini. Ya semoga kita semua menjaga kesehatan ya, kita bisa berkarya, bisa silaturahmi lagi ya, dan harapan semua masyarakat kita ya pandemi ini cepat berlalu ya, vaksin segera ditemukan. Dan saya kira saatnya sekarang memang kita tidak menyalahkan ya, meskipun banyak juga yang salah sebenarnya, tapi saat ini kita coba kontribusi kita apa gitu ya, kita saling menyelamatkan lah gitu menurut saya. Kira-kira itu Kak Is. Oke, sudah cukup puas Pak Iskandar? Cukup. Ya, oke, terima kasih Pak Iskandar dan Pak Wirayasa tadi. Oke, jadi menarik sekali ya penjelasannya Pak Hari ya. Saya sampai keblinger gitu ya Pak ya, karena itu sampai kan, kelab gue. Bapak udah bicara tentang bisnis strategi, terus kemudian masuk ke data science juga ya tadi Pak ya. Itu salah satu tool yang digunakan tadi misalkan adalah Tableau, terus kalau kita kembali ya Pak ya, sebenarnya dulu itu orang kan nggak kenal ini ya Pak ya, big data, data science gitu. Orang zaman dulu kita tahu bahwa banyak perusahaan besar sekarang pun itu udah ada puluhan bahkan ratusan tahun gitu loh. Dan para pendirinya dulu itu mereka nggak tahu tuh dengan namanya data science lah, nggak punya tool itu, internet aja nggak ada gitu ya. Tapi mereka bisa menjaga stabilitas bisnis itu ya. Dan kalau saya nggak salah, rata-rata founder-foundernya dulu itu hanya pakai intuisi gitu Pak. Mereka itu nggak pakai tuh metode scientific apapun gitu. Nah, sedangkan sekarang kita itu di era baru sekarang, kita itu pakai data. Nah, kira-kira menurut Pak Hari sendiri sebenarnya gimana sih Pak
kondisi ini bahwa kayak old business strategy itu cukup pakai intuisi, sedangkan new business strategy itu harus pakai data, atau sebenarnya kita masih bisa pakai intuisi aja nggak sih Pak di zaman sekarang itu? Baik, Mbak Rebecca. Jadi pertanyaan ini tuh apa yang saya riset di disertasi saya.